Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, siang ini Allah masih mengaruniakan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga siang ini kita masih bisa bersimpuh untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jum'ah di masjid yang kita cintai ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita mengenang satu peristiwa sejarah di dalam Islam, peristiwa sejarah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan salah satu mukjizat yang hanya Allah berikan kepada Nabi pilihan beliau, yang beliau utus terakhir dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa, mukjizat terbesar kedua yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang terbesar pertama adalah Al-Qur'an, dan mukjizat terbesar kedua adalah Isra dan Mi'raj ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah Allah beritakan jauh sebelum beliau Allah utus. Semenjak Nabi Musa alaihissalam Allah utus, Allah sudah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan itu disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaum beliau, yaitu Bani Israel. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara segala saudara mereka yang seperti engkau ini Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya.
Jadi Allah berjanji melalui Nabi Musa alaihissalam bahwa kelak Allah akan membangkitkan seorang nabi yang seperti Nabi Musa alaihissalam dari segala saudara Bani Israel. Artinya nabi itu akan datang atau akan Allah utus tidak lagi berasal dari Bani Israel, melainkan nabi itu masih memiliki kekerabatan dengan Bani Israel. Sebagaimana kita tahu, Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang nabi dari keturunan Bani Israel, di mana Bani Israel ini adalah anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub inilah yang memiliki nama lain Israel. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam, cucu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya nabi yang akan Allah utus sama seperti Nabi Musa itu akan berasal dari saudara Bani Israel, akan berasal dari saudara Nabi Yakub alaihissalam, akan berasal dari keturunan saudara Nabi Ishak alaihissalam. Dan pilihannya hanya ada satu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan sejarah mencatat dari keturunan Nabiullah Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail hanya ada dua yang Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Yang pertama Nabiullah Ismail alaihissalam sendiri, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, dari mana kita mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi yang dijanjikan tadi? Dari mana kita mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah nabi yang seperti Nabi Musa itu? Salah satu jawabannya adalah mukjizat beliau Isra dan Mi'raj ini. Karena memang nabi terakhir ini merupakan nabi rebutan, Pak. Dari kalangan Yahudi. Jadi dari kalangan Yahudi itu menganggap nabi yang seperti Musa itu adalah Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Yosua. Jadi sepeninggal Nabi Yosua atau Nabi Yusha bin Nun ini, nubuat atau janji Allah itu sudah terpenuhi. Jadi sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Yusha bin Nun yang sama seperti Musa. Ini menurut versi orang Yahudi. Sementara menurut versi Nasrani, nabi yang Allah janjikan sebagaimana yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam tadi, itu adalah Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Dan ternyata kedua keyakinan ini semuanya tertolak, tidak sesuai dengan kriteria nabi yang Allah janjikan tersebut. Nabi yang Allah janjikan melalui Nabi Musa alaihissalam tersebut disebutkan ciri-cirinya di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat yang ke-10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun. Jadi artinya apa? Dari kalangan Bani Israel sudah tidak ada seorang pun nabi yang memenuhi nubuat, yang memenuhi janji bisyarah, kabar gembira akan datangnya seorang nabi yang seperti Nabi Musa itu. Karena ciri dari nabi tersebut dikenal oleh Allah wajah dengan wajah, sebagaimana Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tursina. Jadi artinya ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu
dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril, maka Nabi itu pun akan mengalami peristiwa yang sama, menerima wahyu dari Allah tanpa melalui perantaraan malaikat pembawa wahyu, yaitu Jibril alaihissalam. Dan itu yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati. Jadi Allah yang telah memberangkatkan, Allah yang telah mengisrakan, dan Allah pula yang telah membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat Jibril dengan kekuatan dan izin dari Allah, dimi'rajkan dari bumi Palestina menuju ke Sidratil Muntaha. Dan ketika sampai di batas tempat malaikat Jibril tidak bisa menembus, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap sendiri menerima wahyu, perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi inilah rahasia Isra dan Mi'raj yang harus kita pahami. Dan bagaimana seorang muslim menyikapi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mi'rajnya orang yang beriman itu adalah dengan mendirikan sholat. Kalau kita ingin mengalami seperti yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan salam penghormatan dari Allah, at-tahiyyatu lillah was-shalawat wat-thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Syaratnya adalah sholat. Oleh-oleh yang dibawa dari Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bangga memiliki mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, dan mukjizat terbesar kedua berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan hanya sekedar kebanggaan, tapi mari oleh-oleh yang telah dibawa oleh Rasulullah dari peristiwa Isra dan Mi'raj itulah yang harus kita amalkan. Apa itu? Aqimis shalah li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar, dirikan salat karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik dan memberikan rahmat kepada kita, agar sepanjang usia kita berada di dunia ini termasuk hamba-hamba yang senantiasa rukuk dan sujud mendirikan sholat 5 waktu. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dulu banyak informasi yang mungkin tidak kita ketahui, bagaimana sikap kebencian, penistaan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam terhadap kita. Karena tidak semuanya dimuat di dalam berita televisi, tidak semuanya dimuat di dalam koran-koran atau majalah. Tapi sekarang ini dengan era global, era teknologi, semua berada dalam genggaman. Dan Isra Mi'raj ini termasuk salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seringkali ditertawakan, khususnya oleh orang-orang Nasrani. Karena itu saya sering membuat tulisan kecil, obrolan ringan, ngopi bareng pendeta Luga Tambunan atau pendeta Lamsen Naibahu. Jadi semua yang saya tulis itu merupakan peristiwa nyata yang pernah kita alami di dunia maya. Jadi kita berdiskusi, kita berdialog, salah satunya termasuk Isra dan Mi'raj ini.
Jadi mereka seringkali mengatakan, apa ya benar Muhammad, seorang nabi, seorang manusia itu bisa mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, mengalami perjalanan di waktu malam dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha hanya dari satu malam, bahkan kurang dari itu. Mustahil itu. Tidak mungkin itu dialami oleh seorang manusia. Maka saya jawab enteng-entengan saja untuk mematahkan argumen mereka, meskipun mereka kita berikan ayat, kita berikan keterangan-keterangan. Jadi Isra Mi'raj ini adalah mukjizat begini-begini, mereka tidak akan percaya. Jadi bagaimana cara menjawab atau mematahkan mereka? Cukup kita balikkan apa yang mereka tertawakan atau yang mereka permasalahkan tadi. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha, Anda tidak percaya, Anda tertawakan, karena itu adalah peristiwa yang mustahil. Ada seorang nabi bisa menembus batas langit satu tahap demi tahap. Tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh manusia. Maka itu wajar ya. Anda mentertawakan itu wajar, karena memang akal kalian dan iman kalian tidak sampai ke sana. Tapi yang lebih menggelikan, lebih lucu dan lebih konyol itu, Anda percaya ketika ada Tuhan dibawa lari oleh iblis. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril ya, dengan kekuasaan, kekuatan yang Allah berikan, sehingga Rasulullah bisa melaksanakan peristiwa besar itu, kita umat Islam percaya. Kenapa? Karena itu adalah kekuasaan dari Allah. Justru yang aneh, yang menggelikan, lucu, bahkan satu bentuk kebodohan yang nyata, ketika ada Tuhan dibawa lari oleh iblis, dan itu Anda percayai, wahai orang Kristen. Kalau Nabi dibawa oleh malaikat, wajar. Kalau Allah mengutus malaikat untuk membawa seorang nabi menjalani satu perintah, itu wajar. Tapi tidak wajar ketika ada seorang Tuhan dibawa lari oleh iblis. Biasanya orang Kristen jangan ngacau kau, jangan bergurau. Mana mungkin ada Tuhan dibawa oleh iblis? Nah, itu di dalam kitab sucimu. Silahkan dibuka Injil Matius pasal 4 mulai dari ayat 2 sampai ayat 10. Itu cerita ketika Tuhanmu dibawa lari oleh iblis, dibawa ke atas puncak bubungan rumah. Lalu kata iblis, nah sekarang kalau engkau memang anak Tuhan, loncatlah kamu dari sini, jangan mencobai. Dibawa lagi, lari ke atas puncak gunung yang tinggi. Kalau memang kau anak Tuhan, loncat kamu ke sini, pasti kakimu akan ditangkap oleh para malaikatnya. Sampai pada ayat yang ke-10. Di situ Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam bersabda kepada iblis, "Nyahlah engkau, hei iblis, karena sesungguhnya telah tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi Rasulullah Isa alaihissalam mendakwai iblis agar hanya menyembah Allah saja, jangan menyembah yang lain. Tapi anehnya orang-orang Nasrani justru menyembah Isa atau Yesus alaihissalam, dan mereka percaya bahwa Yesus telah dibawa lari oleh iblis dari satu tempat ke tempat yang lain. Iblis telah mencobai Tuhan, iblis telah mengatakan kepada Tuhan mereka
Jadi semua ini akan aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi orang Nasrani percaya, Pak, karena ini bunyi kitab suci mereka. Jadi Tuhan dibawa lari oleh iblis, bahkan Tuhan diperintahkan sujud kepada iblis. Tapi bagi kita umat Islam tentu ini adalah hal yang mustahil, karena memang Nabi Isa atau Yesus alaihissalam itu bukanlah Tuhan, bukanlah anak Tuhan. Jadi menghadapi peristiwa seperti ini semakin banyak, kita sebagai seorang mukmin dan muslim jangan pernah gentar. Mantapkan akidah kita, teguhkan Islam kita. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan dunia ini tetap dalam keadaan sebagai mukmin dan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan khutbah pada Jumat siang ini menambah teguhnya iman dan Islam kita, dan menambah ilmu bagi kita untuk menghadapi berbagai macam upaya pemurtatan yang banyak terjadi di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli